Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film horor misteri yang berjudul Case 39 yang rilis pada tahun 2009 lalu. Bercerita tentang seorang pekerja sosial yang berjuang menangani kasus kekerasan yang dialami seorang gadis kecil oleh orang tuanya yang kasar. Namun hal itu membawanya pada situasi yang lebih berbahaya daripada yang ia duga. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai diperlihatkan seorang pekerja sosial bernama Emily Jenkins yang sangat sibuk dengan 38 kasus di mejanya. Namun karena kekurangan orang, atasannya kembali memberinya tambahan kasus yang harus dia selesaikan. Di kasusnya yang ke-39, dia ditugaskan menyelidiki kekerasan yang dialami gadis kecil berusia 10 tahun bernama Lilith Sullivan. Wayne, oh come on. Di mana pelaku kekerasan ini diduga dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri, Edward dan Margaret Sullivan. Emily pun mendatangi rumah Lilith untuk memeriksa apa yang terjadi pada keluarga tersebut. Dari awal dia sudah merasa ada yang aneh di sana. Terlebih lagi kelakuan Edward yang sangat kasar pada istrinya. Namun tetap saja dia hanya ingin bicara pada Margaret. Pria itu tetap saja hanya ingin berbicara pada Margaret dan membuat istrinya menjadi perantara percakapannya dengan Emily. Margaret menjelaskan bahwa suaminya tidak suka bicara saat marah. Setelah melihat tatapan Edward yang menyeramkan, Emily memberitahu Wayne apa yang terjadi di rumah Lilith. Dia menduga bahwa pria tersebut telah menganiaya Lilith dan mengusulkan ke departemennya untuk mengambil anak itu dari hak asuh orang tuanya. Namun karena tidak memiliki bukti adanya tanda kekerasan, Wayne akhirnya memanggil keluarga Sullivan ke kantornya untuk dimintai keterangan. Di sini keluarga yang tadinya tampak aneh tiba-tiba saja berubah menjadi keluarga yang terlihat cukup harmonis. Emily yang tidak percaya hal itu meminta Wayne menahan Edward dan Margaret. Sementara dia akan bicara berdua sama Lilith. Dia mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi padanya. Lilith menjelaskan bahwa orang tuanya membencinya dan ingin mengirimnya ke neraka. Namun saat Wayne kembali menanyakan hal yang sama, Lilith melihat Edward di luar ruangan sambil menatapnya. Karena takut, dia akhirnya menyangkal hal tersebut. Emily mengunjungi Lilith di sekolahnya dan memberinya nomor teleponnya jika dia takut atau membutuhkan bantuan darinya. Di tengah malam, Lilith menelpon Emily dan memberitahunya bahwa orang tuanya hendak menyakitinya. Emily pun bergegas ke sana. Di perjalanan, dia menelpon Mike, temannya yang juga seorang detektif untuk membantunya. Sementara Edward dan Margaret masuk ke kamar Lilith dan membawa gadis kecil itu ke dapur. Dia memasukkan Lilith ke oven dan berencana menyakitinya. Lilith yang kepanasan terbangun dan keluar dari sana. Namun Edward dan Margaret memegangnya dan menutup mulut Lilith dengan lakban dan kembali memasukkannya ke oven. Emily berhasil menyelamatkan Lilith dengan bantuan detektif Mike. Edward dan Margaret Sullivan ditangkap dan akan diadili setelah pemeriksaan psikis. Sementara Lilith akan dikirim ke rumah penampungan anak sebelum mendapat keluarga baru. Namun alih-alih menginginkan keluarga baru, Lilith malah meminta Emily untuk menjaganya. Awalnya Emily keberatan, mengingat waktu untuk dirinya saja dia tidak punya. Dan proses untuk membawa Lilith bersamanya juga agak rumit. Tapi melihat Lilith sangat menyukainya, Emily pun meminta persetujuan Wayne dan beberapa orang lainnya. Dengan persetujuan dewan, Emily ditugaskan untuk merawat Lilith sampai dia mendapatkan keluarga angkat yang cocok. Emily lalu membawa Lilith pulang bersamanya. Paginya dia ke rumah Lilith yang lama untuk mengambil beberapa barang. Di sini Emily dikagetkan dengan keadaan rumah tersebut. Mulai dari ruang bawah tanah yang memiliki lubang kuburan, hingga kamar orang tua Lilith yang memiliki banyak kunci. Seakan mereka takut sesuatu akan masuk ke sana. Setelah beberapa hari berlalu, Lilith mulai kembali bersekolah. Emily mengantarnya lalu berangkat ke kantor. Di kantor dia langsung menemui Wayne, atasannya yang ingin bicara dengannya. Wayne memberitahunya bahwa semalam Diego tiba-tiba saja menghabisi orang tuanya, anak yang juga menjalani terapi bersama Lilith. Emily bergegas ke lokasi dan memeriksanya. Di sana sudah ada Mike. Dia menjelaskan apa yang terjadi. Mulai dari Diego yang mengambil besi dari garasi dan mengunci semua pintu dan jendela lalu menghabisi mereka.
Melihat kondisi kamar, Emily yakin anak sekecil Diego tidak mungkin bisa melakukannya. Namun Mike mengatakan bahwa dia melihatnya sendiri. Saat Diego ditangkap, butuh beberapa orang untuk mengamankannya. Emily mendatangi Diego dan bertanya apa yang terjadi. Bukannya menjelaskan, Diego yang merasa sangat bersalah hanya bisa menangis. Killed my mom and dad. Di rumah, Emily melihat Lilith menemukan fotonya bersama sang ibu. Emily menjelaskan bahwa ibunya mengalami kecelakaan dan meninggal saat dirinya seusia Lilith. Lilith meminta maaf karena telah membongkar barang pribadi Emily. Are you mad at me? Beralih pada Mike yang memberitahu Emily bahwa seseorang menelpon Diego dari rumahnya di malam sebelum kejahatan itu terjadi. Mereka pun menemui Lilith dan menjelaskan bahwa sesuatu terjadi pada Diego. Dan malam saat kejadian dia mendapat telepon dari sana. Lilith langsung menyangkalnya. Namun Mike tahu kalau dia berbohong. Yeah, maybe so. Keesokan harinya, Emily mendatangi Diego dan bertanya tentang orang yang menghubunginya. Tapi bukannya menjawab, Diego malah jatuh karena ketakutan. Emily kembali bertanya setelah Diego tenang. Di sini dia tahu bahwa yang menelpon Diego larut malam sebelum kejadian adalah Lilith. Emily pun sadar bahwa ada yang aneh pada anak yang dirawatnya tersebut. Karena dicurigai terlibat dalam insiden Diego, Lilith menjalani evaluasi psikiatris. Namun selama sesi tersebut, Lilith membalikan evaluasi. Dia bertanya kepada Douglas apa ketakutannya dan secara halus mengancamnya. Yes or no? Malam saat Douglas sedang belajar, ia menerima panggilan telepon aneh di apartemennya. Namun karena tidak jelas, dia lalu menutup teleponnya. Tak lama berselang, Douglas panik setelah segerombolan lebah keluar dari tubuhnya. Awalnya dia berhasil menanganinya. Namun karena takut dengan banyaknya hewan tersebut membuatnya secara tidak sengaja menyakiti dirinya sendiri di kamar mandi, yang membuat Douglas tewas seketika. Kematian Douglas membuat Emily takut pada Lilith. Dia menjelaskan pada Mike bahwa sebelum Douglas meninggal, dia keluar dari ruangan evaluasi bersama Lilith dan merasa terancam. Namun Mike tetap yakin kalau Douglas meninggal karena menyakiti dirinya sendiri. Yakin ada yang salah pada Lilith, Emily yang penasaran membuka berkas Lilith dan menemukan video keterangan orang tuanya. Margaret menjelaskan bahwa sejak kelahiran Lilith, keluarganya meninggal secara tiba-tiba. Dia dan Edward yakin itu ulah Lilith. Emily lalu pergi ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penjelasan lebih detail dari orang tua Lilith. Namun kondisi Margaret tidak memungkinkan untuk bertemu. Dia tiba-tiba saja merasa seperti terbakar dan menyakiti dirinya sendiri. Emily akhirnya bertemu dengan ayah Lilith. Edward langsung membuka mulut dengan bertanya siapa yang meninggal. Dia menjelaskan bahwa Lilith sudah lama melihat Emily dan memilihnya menjadi target selanjutnya. Edward mengatakan bahwa Lilith adalah iblis yang memakan perasaan. Dia bisa melihat dan tahu apa yang orang sedang rasakan. Tujuannya ingin tahu seperti apa neraka menurut Emily dan dia akan membawanya ke sana. It's all of a demon. Setelah mendengar penjelasan Edward, Emily pulang dan membereskan semua berkas anak yang ada di rumahnya. Dia juga menyembunyikan telepon dan semua benda berbahaya yang ada di sana. Saat Lilith pulang, dia sadar bahwa 2 telepon di rumah sudah tidak ada. Dia bahkan tahu bahwa Emily baru saja dari rumah sakit menjenguk orang tuanya. Emily secara perlahan-lahan semakin takut pada Lilith. Dia bergegas mendatangi Nancy untuk menanyakan proses keluarga baru untuk Lilith. Namun mereka lebih memprioritaskan anak lain daripada Lilith karena menganggap Emily cocok dan bisa menjaganya. Nancy menyuruh Emily melakukan tugasnya, mengingat dia sendiri yang meminta agar Lilith bisa bersamanya. Walk the talk, Emily. Di sesi terapi psikis, Emily melihat Lilith membisikkan sesuatu di telinga temannya. Takut terjadi sesuatu, Emily bergegas menarik Lilith di depan semua orang dan melarangnya untuk kembali ke sana. Hal itu membuat Lilith terus bertanya alasan Emily melarangnya ke tempat tersebut. Di lift, Lilith menakuti Emily agar membiarkannya kembali ke sana minggu depan. Dia membuat seolah-olah lift terjatuh.
Emily yang putus asa mendatangi Mike untuk meminta bantuan. Namun Mike malah berpikir Emily harus mencari bantuan psikiater. No, I'm not crazy. Scene berikutnya diperlihatkan Emily yang memasang tambahan kunci pada kamarnya, seperti yang orang tua Lilith lakukan. Emily semakin takut dengan kehadiran Lilith di rumahnya yang membuatnya enggan untuk pulang ke rumah. Di kantor, salah satu kursi berputar seperti kebiasaan Lilith saat dia sedang menunggu Emily. Saat di rumah, Lilith terus mengetuk pintu kamar Emily dan meminta membiarkannya masuk. Yang tak lama berselang, Emily melihat sesuatu di lemarinya dan lari karena mengira dirinya sedang dikejar. Supir bis mengatakan bahwa tidak ada siapapun di luar sana. Emily memutuskan untuk pergi dari rumah. Namun Lilith sudah ada di dalam mobil. Dia mengatakan bahwa Emily bisa dipenjara jika meninggalkannya sendirian tanpa penjagaan. Dia menyuruh Emily untuk melakukan apa yang dia katakan. Paginya, Nancy memberitahu Emily bahwa mereka menemukan keluarga yang cocok untuk Lilith. Dia akan menjemputnya dalam beberapa hari. Edward mengatakan apa yang dia alami akan terulang pada keluarga baru tersebut. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghabisi Lilith adalah dengan membuatnya tertidur. Namun mereka hampir tidak pernah menemukan Lilith tertidur. Edward juga memberitahu Emily bahwa jika dia tidak takut, Lilith tidak akan bisa menyakitinya. Tak lama setelah Emily meninggalkan rumah sakit jiwa, kedua orang tua Lilith meninggal dalam keadaan yang tidak biasa. Margaret seperti terbakar dan Edward tertusuk garpu setelah menyerang sesama narapidana yang suaranya terdengar seperti Lilith. Beralih pada Mike yang akhirnya percaya bahwa ada yang salah pada Lilith setelah dia menerima panggilan telepon aneh di rumahnya dari ponsel Emily yang sedang digunakan oleh Lilith. Mike mengatakan bahwa Doug juga menerima telepon dari ponsel Emily sebelum dia meninggal. Mike lalu mempersenjatai diri di kantor polisi untuk membantu Emily menangani Lilith. Namun dia secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri dengan senapan ketika Lilith membuatnya membayangkan bahwa dia sedang diserang oleh seekor anjing. Di rumah, Emily menemukan semua berkas kasus yang ditanganinya berhamburan di lantai. Dia juga melihat foto Douglas dan Mike di kamar Lilith. Tak lama berselang, Emily menemukan ponselnya di bawah kasur Lilith. Wayne menelpon dan memberitahunya bahwa Mike baru saja meninggal. Emily yang marah mengusir Lilith dari rumahnya. Namun gadis kecil tersebut balik marah dan melarangnya membentaknya. Lilith menghancurkan pintu kamar Emily dan memaksa masuk. Dia melihat Emily bersembunyi di bawah ranjang. Emily yang ketakutan bertanya apa yang dia inginkan darinya. Lilith mengatakan dia ingin Emily menyayanginya. Sadar semua rekan terdekatnya telah meninggal, Emily pun bertekad untuk menghabisi Lilith. Dia menyajikan teh yang dicampur dengan obat tidur. Saat Lilith tertidur, Emily membakar rumahnya, berharap untuk menyingkirkannya. Namun sialnya, gadis kecil itu lolos tanpa cedera. Seorang petugas polisi mengawal Emily dan Lilith ke tempat sementara untuk tidur. Saat Emily mengikuti mobil polisi, dia tiba-tiba mengambil rute yang berbeda dan mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, berharap untuk membuat Lilith takut. Tapi sebaliknya, Lilith memaksa Emily untuk menghidupkan kembali kenangan masa kecilnya tentang ibunya yang mengemudi dengan cepat di tengah hujan badai. Emily berjuang melawan ingatan tersebut dengan mengatakan pada dirinya bahwa itu tidak nyata. Gambaran itu kemudian memudar. Melihat ekspresi Lilith, Emily bertanya apakah dia takut. Lilith sekarang tampak ketakutan setelah tahu bahwa Emily tidak takut lagi. Are you scared? Scene akhir diperlihatkan Emily mengendarai mobilnya terjun ke air. Saat mobil tenggelam, dia berjuang untuk mengunci Lilith di bagasi. Gadis kecil itu kini berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Emily kemudian keluar dari mobil. Namun saat ia berenang untuk naik ke permukaan, Lilith menghalanginya dengan memegang kakinya. Beruntung Emily berhasil meloloskan diri dan naik ke daratan. Yap, itu tadi alur cerita dari film Case 39. Sangat seru dan menegangkan. Buat kalian yang suka film horor misteri, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Oke deh kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.